Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Itulah yang menjadi pegangan kita. Melalui nats ini juga kita mau diingatkan bahwa kita ini berharga. Bukan soal bagaimana kita mati, karena kita ingat ada kasus kematian baru-baru ini tanggal 21 Juli Minggu 2024 di Lubuk Pakam, Sumberjo, yang menewaskan 6 orang, satu keluarga, ayah dan 5 anaknya berturut-turut serta istrinya yang masih dirawat di Adam Malik Rumah Sakit Medan. Kecelakaan ditabrak kereta api. Ya, kita tidak mau mengatakan ini yang salah, itu yang salah, tetapi apakah nyawa itu tidak berharga? Tentu kita tidak mau mengatakan itu tidak berharga, bukan persoalan cara dia mati ataupun meninggal. Apakah ketika meninggal dia sedang melakukan pelayanan, atau sedang di rumah makan, atau sedang lagi di khotbah di mimbar, atau di mana, atau memang keinginan kita kalau bisa meninggal ketika kita sedang melayani Tuhan gitu kan. Jangan ketika kita melakukan dosa ya. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan itu sangat berharga di matanya. Kalau Yeskiel menyebutkan bahwa Tuhan berkata bahwa dia tidak menginginkan kematian orang yang jahat, tetapi kehidupan atau pertobatannya yang ia inginkan, apalagi orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Tentu Tuhan tidak menginginkan kecelakaan, hal-hal celaka pada orang-orang yang dia kasihi. Tetapi mengapa kita harus mati? Memang itu adalah bagian kita. Itu sudah jadi suratan. Itulah yang harus kita jalani. Mati adalah jembatan bagi kita untuk menuju kekekalan. Mati, setiap orang akan menuju ke sana. Setiap yang hidup pasti akan mati. Semuanya itu mengantri. Mengantrilah ke sana gitu. Jadi tidak ada satupun orang yang luput dari kematian. Hanya apakah kita ataupun kematian kita itu berharga di mata Tuhan? Itu kuncinya adalah terletak pada apakah kita dikasihi Tuhan. Tentu kita meyakini bahwa setiap orang dikasihi Tuhan. Hanya apakah kita mau menghidupi kasih yang Tuhan berikan itu kepada kita? Yesus telah mati terlebih dahulu untuk menebus dosa kita, dan dia menang dari kematian itu. Jadi sekalipun kita hidup ataupun mati, kita ini adalah milik Kristus. Itulah maka kita berharga di mata Tuhan. Jadi bukan kematian yang kita takutkan, tapi apakah kita mati di dalam dosa atau mati di dalam Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan kalau kita mati di dalam Tuhan, bukan mati di dalam dosa. Jadi harus kita garis bawahi bagaimana kita bisa berharga di mata Tuhan. Bagaimana kematian itu berharga di mata Tuhan. Berharga kita mati atau hidup itu berharga di mata Tuhan. Ketika kita sewaktu hidup di dalam Tuhan, dan mati pun tetap mati di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Oke? Selamat. Kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.